Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran PPKN bersama Ibu Atia. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang tingkatan dan perangkat lembaga peradilan. Tingkatan dan perangkat lembaga peradilan ini merupakan salah satu materi di bab 3 kelas 11. Nah, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kita ingat-ingat dulu ya pembelajaran pertemuan sebelumnya. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari sistem peradilan di Indonesia, di mana dalam materi tersebut kita juga mempelajari mengenai lembaga peradilan. Nah, setelah kita mempelajari klasifikasi lembaga peradilan itu, kita jadi tahu dan memiliki gambaran bahwa begitu banyak sarana untuk mencari keadilan. Seperti yang kita ketahui, badan-badan peradilan itu merupakan sarana bagi rakyat dalam mencari keadilan untuk mendapatkan haknya. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama terkait kompetensi pengadilan. Badan peradilan mempunyai fungsi sesuai dengan kompetensinya. Nah, kompetensi itu dibagi jadi dua. Yang pertama kompetensi relatif dan yang kedua kompetensi absolut. Kompetensi relatif itu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Di sini ditekankan pada tugas dan wewenang. Nah, misalnya seperti ini. Penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikan adalah peradilan agama. Di sini ada kata-kata perceraian bagi penduduk yang beragama Islam. Nah, yang bertugas siapa peradilan agama berbeda dengan misalnya ada tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka yang menyelesaikan pengadilan militer. Seperti itu. Lalu untuk kompetensi absolut yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Di sini penekanannya yaitu pada wilayah hukum atau wilayah tugas. Jadi pada tempatnya. Contohnya seperti ini. Pengadilan negeri wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota. Di sini ditekankan pada satu kabupaten atau kota. Dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya itu, berarti hanya mempunyai wewenang di kabupaten atau kota tersebut. Oke, kita ke pembahasan yang kedua terkait tingkatan lembaga peradilan. Lembaga peradilan dimiliki oleh setiap wilayah yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut tentunya tidak semuanya berkedudukan sejajar, jadi ada tingkatan-tingkatannya seperti itu. Akan tetapi ditempatkan secara hierarki sesuai dengan peran dan fungsinya. Adapun tingkatan lembaga peradilan adalah sebagai berikut. Jadi ada tiga tingkatan. Yang pertama yaitu pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi suatu wilayah, kabupaten atau kota. Nah, fungsi pengadilan tingkat pertama ini adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Lalu wewenangnya yaitu pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang dua hal. Yang pertama yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan. Lalu yang kedua, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. Lalu yang kedua, pengadilan tingkat kedua. Jadi yang tadi yang pertama itu tingkat pertama, yang ini tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. Bedanya dengan pengadilan tingkat pertama yang tadi yaitu kalau pengadilan tingkat pertama itu hanya satu kabupaten, kalau ini lebih luas, satu provinsi. Nah, pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai berikut. 1. Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan wajar. Yang ketiga, mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. Lalu yang keempat yaitu
Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Nah, wewenangnya di sini ada dua. Yang pertama yaitu mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Berwenang untuk memerintah pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim. Nah, ini tingkatan yang ketiga yaitu kasasi. Ini yang paling tinggi, kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan semua pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Jadi yang tadi semua itu, peradilan-peradilan tadi semua itu di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. Nah, Mahkamah Agung ini awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 1985. Namun terjadi perubahan dua kali. Perubahan yang pertama itu pada UU RI Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 1985 tadi itu. Lalu diubah lagi jadi Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009. Nah, dalam hal kasasi yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena 3 alasan. Alasan yang pertama yaitu melampaui batas wewenang. Alasan yang kedua, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan. Yang ketiga, salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Oke, sampai ke pembahasan yang ketiga tentang perangkat lembaga peradilan. Ini juga merupakan pembahasan yang terakhir. Jadi peradilan itu juga punya perangkat gitu. Yang pertama kita bahas dulu peradilan umum. Peradilan umum pada awalnya diatur pada Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986. Namun terjadi perubahan dua kali. Yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum. Jadi UU Nomor 2 Tahun 1986 ini diubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2004. Lalu diubah lagi jadi UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 1986 tentang peradilan umum. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Nah, kita bahas satu-satu. Ini pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri ini mempunyai wewenang daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, pengadilan negeri punya perangkat yang terdiri atas pimpinan, hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita. Jadi pengadilan negeri ini yang tingkat pertama. Kalau tadi kita udah belajar tingkatan ini di tingkatan yang pertama, kalau pengadilan tinggi ini tingkatan yang kedua, karena pengadilan negeri itu wilayahnya hanya ibu kota atau kabupaten. Kalau pengadilan tinggi ini sudah lebih luas lagi, yaitu provinsi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Nah, pimpinan pengadilan tinggi ini juga terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim anggota pengadilan tinggi adalah hakim tinggi. Pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang. Yang kedua yaitu peradilan agama. Nah, peradilan agama ini awalnya diatur pada UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Namun terjadi perubahan. Perubahan yang pertama itu menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Lalu diubah lagi karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman, maka diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Nah,
Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu paling tinggi, sama seperti tadi di peradilan umum, Mahkamah Agung juga yang paling tinggi. Nah, pengadilan agama ini berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Perangkat atau alat kelengkapannya terdiri dari pimpinan, hakim, anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Nah, lalu pada tingkat yang lebih tingginya lagi ada pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama ini berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan tinggi agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Jadi perangkatnya itu hampir sama-sama ya, intinya ada pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Bedanya apa? Cuman nggak ada jurusitanya gitu ya. Lalu yang ketiga, peradilan militer. Peradilan militer ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Nah, dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Dalam pengadilan militer di tengah adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Auditorat ini terdiri dari auditorat militer tinggi, auditorat jenderal, dan auditorat militer pertempuran. Selanjutnya, PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 1986. Nah, Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 ini menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, lalu diganti lagi menjadi Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ini konsepnya hampir sama dengan yang tadi di atas. Intinya yang di tingkat pertama itu ada PTUN, baru Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, PTUN ini berkedudukan di kabupaten atau kota. Kalau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baru di provinsi. Ini lebih luasnya gitu ya. Nah, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan jurusita, serta sekretaris. Nah, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ini berkedudukan di ibu kota provinsi. Jadi daerah hukumnya otomatis meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapannya yaitu pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Lalu ada Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini merupakan perwujudan dari Pasal 24C UUD 1945. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi ini terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang hakim konstitusi. Nah, untuk kelancaran tugas Mahkamah Konstitusi ini dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepaniteraan yang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden atas usul MK ini. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan jabatan dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan.
Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat negara. Nah, materinya sampai di situ, lalu Ibu akan memberi kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kekuasaan kehakiman di Indonesia itu dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini yang paling tinggi. Nah, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta sebuah mahkamah konstitusi. Nah, tingkatan lembaga peradilan itu terdiri dari 3 tingkatan, yaitu pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota wilayah kabupaten atau kota, pengadilan kedua atau banding yang berkedudukan di ibu kota wilayah provinsi, dan kasasi oleh Mahkamah Agung. Oke, cukup sekian materi yang Ibu berikan, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.